tentang disiplin positif. Walaupun disiplin positif ini memang susah-susah gampang ya Bapak Ibu. Iya. Ya kan? Karena ya mungkin siswanya juga yang begitu, kitanya juga yang begini gitu kan. Akhirnya disiplin positif itu menjadi satu materi yang sulit untuk dilakukan, tapi itu besar faedahnya untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan gitu kan. Nah, materi hari ini Bapak Ibu akan dimulai dari ada beberapa materi yang nanti semoga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sore Bapak Ibu. Ya, semoga 45 menit selesai lah gitu kan. Nah, itu dimulai dari perubahan paradigma belajar, ada tentang disiplin positif, terus ada tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, keyakinan, dan posisi kontrol guru. Nah, untuk memulainya Bapak Ibu, supaya pada akhirnya kita semakin mengerti sebenarnya disiplin positif itu seperti apa sih. Nah, kita akan mulai dengan cara berpasangan dulu. Nah, silakan mencari pasangannya masing-masing. Pasangan saya ada di rumah. Nah, pasangannya bukan pasangan asli Bapak Ibu, tapi pasangan rekan sejawat, boleh teman di depan belakang, boleh teman di kiri kanannya, yang tidak ada pasangan bisa sama saya. Sama-sama single. Oke, bukan masih sih. Kenapa orangnya cuma ini, Bu? Nah, kenapa orang cuma ini ya? Karena memang itu tadi Bu, sifatnya tidak memaksa. Ya kan? Sudah. Nah, ya jangan. Ya sudah, Anda jangan. Nah, kenapa orangnya cuma ini? Ya karena yang lain sedang beraktivitas dengan kegiatan yang lain-lain. Jadi yang sudah ada yang berkumpul dan berpartisipasi bersama. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan berpasangan dua-dua. Nah, silakan mencari pasangannya dua-dua. Harus begitu kan? Oh ya, yang lainnya berdua saja. Nah, terus Bapak Ibu, kita mau sama-sama ibarat. Nah, tadi kan udah dapat tuh gelangnya masing-masing ya. Nah, anggaplah gelang itu adalah sebuah gelang yang istimewa Bapak Ibu. Iya. Ya kan? Anggaplah sebuah ini adalah gelang yang istimewa, yang cuma dikasih satu kan. Iya. Ini bukan anggap lagi Bu, ini memang betul Istimewa. Iya. Nah, karena adalah istimewa Jesus love you. Nah, ini coba satu aja Bapak Ibu. Jadi kita bermain peran ya Bapak Ibu. Ada satu orang yang berperan untuk bisa menggenggam gelangnya. Bukan ibarat, ini adalah gelang yang sangat istimewa, ya kan? Yang diberikan dengan cuma-cuma dan berharga. Silakan dikepal gelangnya di dalam tangan. Ini nanti didoakan dulu. Nah, sekeras mungkin di kepalanya. Terus kan biasa ada pasangannya ini. Nah, silakan pasangannya mencoba untuk membuka kepalan tangannya. Nah, tangan yang keluar ini sudah benar untuk memperagakan sesuatu yang berharga di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi gelang ini Bu, sebesar di kepal. Nah, satu aja. Nah, kan berpasangan. Terserah mau siapa yang mengepal atau siapa yang berusaha untuk membuka. Priscilla ya Raisa. Boleh kan ada Sudah? Sekarang sudah dikepal nih Bapak Ibu. Sudah dikepal semua belum? Sudah. Sudah
Belum, oke. Terima kasih untuk uji cobanya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya dari mengepal sesuatu yang tersimpan itu sebenarnya Bapak Ibu, itu kita sedang belajar tentang yang namanya kontrol diri. Nah, kalau tadi misalkan kayak Bu Vio tadi kan mengepal, nah saya yang buka. Ketika Bu Vio tidak mengizinkan tangannya dibuka, ya nggak akan terbuka juga, ya kan? Nah, sama juga kayak saya tadi berusaha untuk ngepal, Bu Vio berusaha untuk buka, tak tinggal ngomong bentar udah lepas ini clicking, ya kan? Nah, habis itu mulai konsen lagi, mulai dikepal lagi, menjaga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu adalah sebuah kontrol. Yang punya kontrol adalah kita masing-masing, ya kan? Yang mengontrol untuk pada akhirnya kita menggenggam sekeras apapun itu ya kita. Kita izinkan untuk ngebuka itu ya juga diri kita. Nah, sama juga sebenarnya Bapak Ibu ketika kita sedang membicarakan sebuah teori kontrol sebagai guru kepada siswa atau pada guru dengan siapapun. Nah, ada beberapa miskonsepsi Bapak Ibu tentang yang namanya kontrol. Kadang konsep yang sering terjadi di tengah-tengah kita itu adalah yang pertama, guru itu berusaha untuk mengontrol murid. Nah, padahal seperti yang tadi sudah kita praktekkan bersama-sama bahwa sebenarnya kontrol itu kan di diri kita masing-masing. Kalau kayak genggaman tangan, kita menjaga gelang itu, kalau kita nggak mengizinkan gelang itu tangan itu kita buka dan gelang itu diambil, ya nggak akan bisa keambil juga. Nah, ketika kita mengizinkan tangan itu kebuka entah karena faktor kekuatan atau mungkin karena faktor tangan kita lemah atau seperti apa, kalau memang kebuka ya sudah kebuka, itu adalah pengendalinya adalah tetap diri kita masing-masing, bukan karena orang di luarnya kita. Nah, ada miskonsepsi yang pertama yang mungkin terjadi dari paradigma yang mungkin sudah tertanam dari zaman saya juga, di waktu saya masih jadi sekolah juga ada sebuah ilusi di mana guru itu mengontrol murid, padahal murid itu punya kendali atas dirinya sendiri. Kita guru-guru juga punya kendali atas diri kita masing-masing. Nah, yang kedua, ilusi atau miskonsepsi yang terjadi, yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mungkin dengan caranya kita mengkritik orang atau pada akhirnya kita membuat orang itu merasa kamu kok telatan, besok jangan telat lagi ya, itu kan harapannya berasa kayak semoga karakternya bisa bertumbuh untuk jadi lebih disiplin. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu itu sebenarnya ada sebuah ilusi, karena bisa jadi dengan perkataan kita siswa itu bukan menjadi lebih kuat, malah merasa bersalah, kok aku nilainya telatan yo. Nah, walaupun memang ya nyatanya begitu, tapi itu membuat siswa merasa bahwa punya gambar diri yang tidak utuh atau gambar diri yang tidak sempurna gitu. Nah, miskonsepsi yang ketiga adalah orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, terjadi juga contohnya kayak saya kepada keponakan saya gitu kan, karena saya merasa bahwa saya bibinya. Nah, ketika dia nggak manut, nah saya berusaha untuk yang maksa, jangan gitu Elsa, gitu kan. Nah, itu padahal sebenarnya dia punya kehendak atas dirinya, cuma caranya kita untuk mengkomunikasikan itu yang seperti yang perlu ditata, bukan memaksa, tapi lebih kepada memberikan pengertian. Kenapa sih kok nggak boleh? Kenapa sih kok harus ini, nggak boleh yang itu? Nah, itu tuh diberikan sebuah pengertian, bukan memaksakan kayak pokoknya nggak boleh. Anak jadi nggak paham kenapa kok nggak boleh. Misalkan loncat-loncat di atas kasur, kenapa nggak boleh? Buat dia adalah sebuah kesenangan bisa bermain. Tapi buat kami orang dewasa takut dulu lah, takut jatuh, akhirnya merasa jangan gitu kan. Tapi tidak diberikan sebuah pengertian, yang penting nggak boleh. Nah, itu sebuah miskonsepsi yang sering terjadi salah di mungkin dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Tidak terlepas juga dari kehidupan di sekolah. Nah, akhirnya Bapak Ibu, supaya miskonsepsi itu tidak berkelanjutan, maka kita perlu yang namanya mengubah paradigma. Perlu mengubah paradigma dari paradigma stimulus respon atau stimulus tanggapan, kayak tadi anak bertindak apa, kita memberikan tanggapannya seperti apa, itu berubah menjadi sebuah teori kontrol. Nah, di sini ada sebuah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, bahwa setiap orang punya kebutuhannya beda-beda. Kebutuhan orang itu nggak bisa disamakan. Kayak misalkan orang loncat-loncat, anak jalan-jalan terus gitu ya. Mungkin dia punya kebutuhan akan kesenangan atau kebebasan. Tapi buat kita kayak ya sinau ya belum belum. Nah, saya pun juga masih kayak gitu kan. Sinau itu belum. Nah, tapi kan ternyata juga nggak bisa, bahwa ternyata
dipukul rata. Dia bertindak apa, ya semua konsekuensi sama atau semua dihukum sama. Nah, padahal cara pandang orang itu beda-beda. Nah, itu kita juga perlu mengerti bahwa ada teori kontrol bahwa setiap orang itu punya gambaran yang berbeda sudut pandangnya. Kalau misalkan dulu ada P5 mengenal satu benda dan sudut pandang yang berbeda-beda, nah itulah yang ada juga dalam sebuah teori kontrol bahwa gambaran orang itu beda-beda masing-masing orang tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Nah, terus stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Akhirnya ternyata tadi ada yang namanya sebuah pemaksaan. Padahal kalau di teori kontrol kita berusaha memahami bahwa pandangan orang tentang dunia itu berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi pokoknya kalau misalkan kamu nyontek terus pokoknya salah. Nah, padahal kalau di teori kontrol ya kita berusaha untuk melihat bahwa setiap perilaku itu punya tujuannya. Kenapa sih misalkan nih kayak di Serio kemarin, namanya seragamnya Jeko itu disembunyiin Bapak Ibu. Dia itu lagi ganti pakaian olahraga, disembunyikan. Nah, Jekonya ya marah. Nah, padahal kenapa kok di Serio bukan ya memang dia salah, tapi kan nggak langsung kita pandang kamu cengeng juwail ya gitu. Tapi kepada ketika saya tanya, oh kenapa sih kok kamu sembunyiin? Lucu bu, melihat Jeko marah. Nah, itu kan sebuah tujuan yang mungkin kita nggak paham dia sedang memenuhi kebutuhan yang mana, ya kan? Nah, makanya kita perlu ngerti bahwa semua perilaku itu punya tujuannya masing-masing. Walaupun memang itu perilaku yang negatif dan yang menyebalkan, gitu. Tapi itu sesuatu yang memang ada tujuan yang buat mereka. Terus orang lain bisa mengontrol saya dan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa mengontrol orang lain. Yang punya kontrol sendiri kita ya kita sendiri. Orang lain itu nggak ada tidak bisa mengontrol diri kita. Kalaupun mengontrol itu semua karena paksaan dan sifatnya sementara. Kayak gitu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi mungkin kita udah membujuk, sabarnya mulai hilang ya Bapak Ibu. Nah, mulai dipaksa. Nah, itu saya pun juga masih mengalami. Nah, kesuwen kan mulai nyentak, nada tinggi, itu pun juga masih saya alami. Makanya sebenarnya saya pun juga masih belajar untuk bisa menerapkan disiplin positif ini dalam kehidupan pembelajaran saya. Bagaimana saya bisa sabar kepada siswa kayak kayak tidur aja itu gimana supaya saya bisa sabar tapi mereka juga bisa bangun di pelajaran apapun, bukan cuma di pelajaran saya doang. Nah, itu yang pada akhirnya jadi PR supaya pada akhirnya ada sebuah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada kolaborasi antara guru dan siswa untuk menciptakan sebuah kesepakatan bersama supaya ketika dia tidur kira-kira konsekuensinya apa dia. Nah, itu biarkan konsekuensi itu lahir dari siswa, bukan dari kita. Mungkin memang awalnya membiasakan kita yang mengambil alih, tapi perlu kita beranjak waktu demi waktu kita beranjak untuk bisa membiasakan mereka mengeluarkan solusi dari mereka. Ketika kamu tidur, kira-kira konsekuensinya apa? Nah, awalnya kita bisa memberikan sebuah kita bisa memberikan sebuah konsekuensi kita yang menyarankan. Nah, tapi pelan-pelan Bapak Ibu kita bisa memberikan kesempatan untuk mereka juga berpikir benar kritis menyelesaikan masalah yang mereka buat sendiri. Nah, itu tuh penting supaya pada akhirnya nanti ada tujuan yang namanya manusia merdeka. Kalau Ki Hajar Dewantara kan ngajarinnya sekolah merdeka, manusia yang merdeka. Nah, itu menghantarkannya ke situ sebenarnya. Terus berpikirnya bukan berpikir siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi win-win solution, bahwa yang korban juga mendapatkan gantinya. Terus yang melakukan kesalahan juga bisa memperbaiki kesalahannya. Tujuannya ke situ kalau teori kontrol. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebenarnya dalam teori kontrol itu kenapa kok dilakukan? Itu adalah untuk mendisiplinkan siswa. Nah, mendisiplinkan ini kalau misalkan saya pun melihat dari yang terjadi dalam hidup saya, disiplin itu biasanya lebih cenderung kepada hukuman. Iya nggak Bapak Ibu? Disiplin itu misalnya didisiplinkan itu kadang lebih sering kita itu didominasi dengan sebuah hukuman. Iya atau enggak? Atau saya aja? Bagi yang melanggar. Iya, bagi yang melanggar. Jadi misalkan kayak anak nggak ngerjain tugas atau anak telat gitu kan. Zaman dulu kan format, acara, lomba hari gitu kan. Langsung kayak gitu saya masih ngalamin dicaringkan kayak itu suruh bersihin taman gitu kan. Nah, jalan jongkok itu yang masih saya lihat juga ya kan. Kabur dari asrama disuruh jalan jongkok. Nah, sebenarnya
teori kontrol. Nah, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan. Nah, membangun karakter Bapak Ibu. Disiplin itu kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita lebih cenderung kepada tadi sanksi, hukuman gitu kan. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat dari kata dasarnya itu dari bahasa Latin adalah belajar dan murid. Bisa diartikan belajar dan murid. Makanya disiplin itu adalah sebenarnya kesempatan bagi siswa untuk belajar memperbaiki dirinya, mendisiplinkan dirinya. Karena ketika siswa itu sudah mulai bisa belajar disiplin, akan banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali dari siswa. Karena dia ngerti setiap alasan dibalik tindak tanduknya. Kenapa sih kamu nggak boleh telat? Kan kalau misalkan kita kan telat, pas telat loh yo, gitu toh kan. Tapi kan kita tidak pernah membahas kepada siswa, kenapa sih kok kamu itu nggak boleh telat? Sebenarnya ketika kamu telat itu dampaknya buatmu apa? Kamu akan menjadi manusia yang seperti apa, itu nggak pernah kita bahas. Yang penting pokoknya kan telat ya, kan gitu kan. Nah, itu yang pada akhirnya perlu dirubah, perlu mendisiplinkan mereka belajar untuk mengerti kira-kira karakternya seperti apa sih, mereka belajar karakter apa di situ. Nah, disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka merasakan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, akhirnya kayak tadi, mereka telat. Kenapa sih kok nggak boleh telat? Nah, ketika kita melakukan disiplin positif itu sebenarnya Bapak Ibu, itu akan membuat mereka ngerti kenapa nggak boleh telat. Oh, aku belajar untuk menghargai waktu misalkan. Oh, aku belajar untuk menghargai orang lain. Kenapa? Karena ketika aku telat, aku membuang waktu orang lain juga. Nah, itu yang pada akhirnya perlu untuk kita tumbuhkan di anak-anak. Nah, memang waktunya itu memakan waktu Bapak Ibu. Saya pikir memang itu ngajak ngobrol anak itu nggak mungkin 30 menit. Itu bisa lebih dari 30 menit, tapi itu dampaknya panjang buat anak-anak. Mereka akan ngerti segala alasan dibalik tindak tanduknya mereka. Mengacu kepada mereka akan jadi manusia merdeka, tapi mengacunya kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu ada apa aja? Nah, salah satunya yang ada di dalam P5-nya kita, di dalam P3 kita, profil pelajar Pancasila, kemana ada mandiri, gotong royong, bernada kritis, dan kawan-kawannya itu. Serta masih ada dari 5 sumber yang lain. Nah, di sini itu kalau misalkan Bapak Ibu searching, itu ada yang dermawan, ada mereka punya empati, ada yang mereka gotong royong, menghargai, menghormati. Nah, itu tuh adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif yang dipercayai secara umum, gitu. Nah, dari nilai kebajikan ini Bapak Ibu, ketika mereka bisa mengerti kenapa mereka bertindak seperti itu, nilai kebajikan apa yang sedang ditumbuhkan di dalam diri mereka, harapannya mereka bisa jadi manusia merdeka. Seperti anjurannya Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa kita sedang berusaha membuat siswa merdeka, guru merdeka, sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, merdeka di sini bukan berarti merdeka yang tidak ada batas, yang tidak tertata. Tapi merdekanya adalah merdeka yang dia bisa terlepas dari perintah, tapi dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, makanya butuh sebenarnya namanya disiplin diri. Bagaimana dia mendisiplinkan dirinya sendiri, mengacu kepada nilai kebajikan tadi. Nah, ketika dia mulai bisa mengerti kenapa sih kok aku nggak boleh ini. Sebenarnya aku dilatih sedang pakai contoh, baju dimasukin. Kenapa sih kok baju itu dimasukin? Padahal kan keren boleh baju itu dikeluarin. Nah, padahal kita sedang mengajarkan namanya sebuah tertiban, keteraturan, ya kan? Supaya terlihatnya itu bagus, tertib, rapi. Nah, itu sebenarnya kan kita sedang mengajarkan itu. Tapi ketika kita tidak menyeberangkan itu kepada siswa jadi nggak paham. Oh, kok sih baju itu harus dimasukin? Padahal dikeluarin ya keren aja. Kenapa harus pakai dasi sih? Nah, salah satunya ada mungkin kesehatan supaya nggak masuk angin, karena angin bisa masuk dari bawah, ya kan? Nah, makanya kan nilai-nilai itu yang perlu akhirnya dipahamkan kepada siswa supaya siswa ngerti alasan dibalik segala tindak tanduknya dia. Akhirnya dia bisa menjadi manusia yang merdeka. Dia bisa cakap mengatur dirinya sendiri dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di Indonesia dan nilai kebajikan. Nah, dari situ Bapak Ibu, karena kontrol itu ada di dalam diri anak-anak, kita juga harus bisa ngerti bahwa manusia itu bertindak itu ada motivasinya. Nah, mungkin kita lihat anak-anak kita ada yang rapi, ada yang tidak, itu motivasinya berbeda. Ada yang pertama motivasi karena mungkin mereka takut hukuman atau takut sanksi, gitu kan? Mereka merasa takut tidak nyaman karena kalau dihukum kan sedih ya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dia motivasinya daripada
aku dihukum mending aku tak tertib deh. Atau bisa jadi dia tindakan yang kedua adalah motivasi karena dia pengen dapat penghargaan. Nah, saya ingat tuh waktu di zaman SMP, saya berusaha menjaga tertib saya bersih. Karena tiap kali wisuda selalu ada penghargaan tertib terbersih. Nah, itu motivasinya yang mana nih? Ya kan? Terus yang ketiga adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta menghargai orang lain. Nah, ada 3 motivasi ini, ya kan? Sedangkan dari disiplin positif yang sedang digembar-gemborkan ini Bapak Ibu, sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai motivasi yang ketiga. Siswa itu sadar terhadap dirinya sendiri, mereka punya motivasi dalam diri secara intrinsik untuk membangun karakter mereka menjadi manusia yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri serta menghargai kemerdekaan orang lain. Jadi dia bukan hanya merdeka, pokoknya apa asal merdeka dan mengabaikan merdeka orang lain, enggak, tapi bagaimana mereka bisa mengatur dirinya. Aku bisa jadi manusia merdeka, tapi aku juga tidak melupakan kemerdekaan orang lain. Kayak tadi telat, ya saksiku waktuku yang punya, ya terserah aku datang telat. Tapi kan dia sedang mengingkari kemerdekaannya orang lain. Karena apa? Karena dia membuat waktu orang lain itu terbuang. Nah, dia merdeka memilih waktunya, tapi tidak memerdekakan orang lain. Sedangkan harusnya merdeka itu adalah memerdekakan diri, juga memerdekakan orang lain. Nah, kalau misalkan kita mau merefleksikan bersama-sama Bapak Ibu, kita melihat siswa-siswa kita di sekolah. Kira-kira misalkan Bapak Ibu merasa melihat anak-anak itu, motivasi apa sih yang timbul dari dalam diri anak-anak? Karena mereka takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan, ataukah mereka itu ingin mendapatkan sebuah penghargaan, dicap jadi anak paling tertib dengan ada penghargaan, ataukah karena mereka ingin menjadi manusia yang mereka inginkan? Nah, kalau di Bapak Ibu kira-kira anak-anak kita motivasi yang mana nih? Kalau dari pengalaman Bapak Ibu melihat anak-anak? Yang ingin menjadi dirinya sendiri. Oke, ini menjadi dirinya sendiri. Ada yang dihargai. Ada yang dihargain, betul. Ada yang kayak gitu. Nah, supaya nggak dimarah, karena udah bisa kayak gini, yang dia marah terus baju dimasukin, dan tiap kali masuk kayak baru udah jadi lihat udah kayak set gitu kan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, beragam kan Bapak Ibu murid-muridnya kita. Nah, bisa jadi juga karena kita nggak kolaborasi antar guru. Kayak saya pun saya menyadari kadang guru yang lain bagus banget, saya kayak ya udahlah. Nah, saya pun juga kadang masih kayak gitu. Nah, itu yang pada akhirnya perlu untuk saya juga pada akhirnya memperbaiki. Kenapa sih pada akhirnya siswa itu takut dihukum? Apalagi kalau ketemu Bu Sri, wes kayak udah dilapek loh, kan? Tapi ketemu saya kayak biasa. Nah, itu karena mungkin saya pun juga gitu. Ada guru yang strength banget, tapi ada juga guru yang biasa aja kayak saya. Yang kayak kalau nggak piket, kalau bukan waktunya saya piket, ya udah, gitu kan? Begitu saya piket, ayo kon, benar kan? Nah, itu mungkin ya pada akhirnya perlu kita perbaiki bersama Bapak Ibu untuk kita bisa berkolaborasi bersama. Nah, untuk kita bisa ngerti bahwa apa sih yang kita lakukan itu sudah benarkah ketika anak itu melanggar sesuatu, kita sudah memberikan sebuah konsekuensi atau hukuman atau restitusi yang kita lakukan. Nah, supaya kita bisa sama-sama melihat bersama-sama, kita merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing, kita mau jawab pertanyaan ini. Kalau seandainya ada siswa terlambat, disuruhnya mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, berarti 100 kalimat ini, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi yang harus dia dapat? Hukuman. Oke, itu sepakat Bapak Ibu itu adalah sebuah hukuman? Iya. Oke. Iya kah? Iya betul. Itu adalah sebuah hukuman karena tidak ada hubungannya dengan hukuman. Itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang mereka lakukan, ya kan? Nah, terus ketika mereka membersihkan coretan di meja yang mereka coret-coret, gitu kan? Mereka coret-coret meja terus mereka suruh bersihin. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. seperti berlebihan ya. Nah, ini bisa kita teruskan Bapak Ibu. Murid diminta untuk telanjang kaki di saat sepatunya itu nggak sesuai dengan warna peraturan sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Itu ada sebuah kita lihat itu hukuman atau konsekuensi. Betul, itu adalah sebuah hukuman bagi anak-anak, ya kan? Pindah
Digunakan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Keuntungan. Iya, itu secara ekonomi. Oke, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, dari pertanyaan yang Bapak Ibu jawab, Bapak Ibu, akhirnya kan Bapak Ibu mulai bisa nih merefleksikan bahwa oh ya ini hukuman, oh ya ini konsekuensi. Karena memang ternyata itu berbeda, Bapak Ibu. Ketika kita bahas konsekuensi dan hukuman, itu dampaknya ke siswa juga beda. Ketika hukuman itu berdampaknya pada siswa itu mengalami kena sakit mental ya kan, nah kena mental tuh anak-anak, atau misalkan sakit secara fisik karena mungkin ada yang jalan jongkok, akhirnya anak saya itu sampai 2 hari tidak masuk karena kakinya ngilu luar biasa, akhirnya tidak masuk sekolah. Nah itu kan akhirnya menghadirkan sebuah kesakitan secara fisik. Nah mungkin ada kalau ada yang trauma atau ada yang ngalamin aku takut, nah akhirnya tidak melanggar lagi, betul, tapi kan dasarnya tidak melanggar karena mereka takut untuk jalan jongkok loro, ya kan? Nah akhirnya mereka benar tidak mengulangi kesalahan lagi, tapi itu hanya berlaku, bisa jadi hanya berlaku di sini. Ketika dia berpindah tempat, bisa jadi dia melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena itu sebuah hukuman hanya berlaku di sini aja, tapi tidak mendarah daging sampai ke dalam darah-darahnya, ya kan? Nah, ketika konsekuensi, anak itu pada akhirnya dia pasti tidak nyaman, tapi dalam waktu yang relatif pendek. Kayak misalkan tadi istirahatnya kalau dia setelah 10 menit, ya udah berarti istirahatmu molornya 10 menit. Nah, mungkin dia nggak nyaman karena ngerasa bahwa istirahatku kepotong rek, gitu kan. Tapi kan itu kenyamanan, ketidaknyamanan yang hanya sementara sifatnya, tidak panjang waktunya. Dan siswa itu pernah nggak sih Bapak Ibu ngalamin di zaman SD atau di zaman SMP lah Bapak Ibu sekolah dihukum dan Bapak Ibu ingat sampai detik ini? Saya nggak pernah dihukum. Masih di sini. Ya enggak. Sungguh? Saya pernah. Nah, klub. Saya dulu nggak nakal Bu. Kuku saya itu lupa potong kuku sama SD ya. Lupa potong kuku penggaris kayu. Cetas saya ingat sampai sekarang. Saya ingat juga pelakunya siapa. Saya nggak hafal perkalian. Itu bisa terang, bukan denda. Akhirnya kan jadi kayak sesuatu ya mengenang itu panjang. Saya juga nggak sakit hati juga enggak. Cuma bekas aja. Tapi kan jadi pinter. Jadi pinter tapi kan dasarnya itu kan karena rasa takut. Sama kayak ini, saya itu jarang tanda tangan agenda. Dulu waktu SD jarang tanda tangan agenda. Tiap kali saya 1 hari kelewat tanda tangan aja, oh itu dimarahin sama guru saya, ya kan? Disetrap, dimarahin, diapain gitu. Akhirnya tanda tangan palsu yang saya kerjakan. Nah, itu pada akhirnya dampaknya dari situ. Makanya kalau misalkan ada hukuman, itu sebenarnya konsep dirinya itu dia mulai berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk menutupi kesalahannya. Itu ada dampak dari hukuman supaya tidak dihukum lagi karena ada rasa takutnya, ada sebuah paksaan. Nah itu dampak dari hukuman. Akhirnya konsep diri kan buruk. Saya merasa bahwa aku daripada ini aku tak tanda tangan wes. Nah itu kan malah membuat karakter konsep diri jadi makin buruk Bapak Ibu. Nah ketika konsekuensi itu sedikit lebih baik sebenarnya, karena pada akhirnya dia ngerti ketika aku melakukan ini, salahku ini, berarti aku harus apa, karena sudah ada peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Nah akhirnya anak paham apa sih ketika aku salah berarti aku harus seperti apa. Dan konsekuensi itu dibuatnya bukan dari gurunya aja, tapi guru dan siswa itu membuat bersama-sama. Seperti yang Bapak Ibu lakukan, kayak contohnya ada beberapa guru yang membuat kesepakatan kelas. Nah, sampai main HP di kelas, apa konsekuensinya? HP diambil. Nah, itu kan pada akhirnya siswa jadi lebih ya wes nerima kan, karena konsekuensi dibuat dari 2 sisi. Siswa didengar, guru juga berhak berbicara dan berhak untuk ambil bagian memberikan kewenangan paling atas gitu. Tapi berbeda ketika siswa belum ngomongin apa-apa, tiba-tiba dapat 3 kali peringatan langsung diambil, pasti kayak enggak, nah gitu. Karena itu tadi hukuman hanya dari satu sisi, dari gurunya aja. Makanya kita perlu beranjak kepada yang namanya konsekuensi, bahwa konsekuensi itu dibuat berdasarkan dari guru dan siswa supaya win-win solution tadi loh Bapak Ibu. Nah teori kontrol lagi ada win-win solution, menang-menang. Nah kamu tahu kesalahanmu apa, ya konsekuensinya. Nah supaya pembelajaran berjalan lancar ya HP-mu tak ambil. Nah itu kan win-win solution buat siswa juga buat guru. Nah tapi ada juga satu yang diharapkan sama pemerintah dan sama pihak Jabatan untuk kita bisa menerapkan yang namanya sebuah restitusi.
menetapkan karakter siswa. Itu tadi berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Siswa memang ini prosesnya lebih panjang Bapak Ibu karena kita harus ajak ngobrol dia, harus menanyakan alasannya kenapa kamu main HP terus di kelas gitu kan, itu membuat waktu itu lebih panjang ya kan. Tapi harapannya idealnya adalah restitusi yang kita lakukan karena itu dampaknya temporer sekali ke anak-anak. Mereka akan ngerti dimanapun mereka ada, mereka akan tetap mengerjakan itu. Ketika misalkan ya temannya presentasi, dia akan ngerti bahwa oh ya waktu temanku presentasi atau waktu nanti kuliah dia presentasi, temannya ada presentasi, dia nggak main HP kan dia paham bahwa perlu menghargai orang di depan yang sedang bicara. Nah, jadi bukan cuma di sini tok dia menghargai teman-teman yang presentasi, tapi harapannya di waktu masyarakat, di waktu dia terjun di masyarakat atau dalam jenjang yang selanjutnya, dia tetap tahu dari nilai kebajikan yang sedang dia tanamkan dalam dirinya dia, gitu. Harapannya begitu. Nah, ada restitusi itu yang diharapkannya bisa kita lakukan dalam kelasnya kita. Nah, dan kita perlu ingat Bapak Ibu bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Entah itu perilaku yang buruk, entah itu perilaku yang baik. Nah, tujuannya untuk apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Nah, tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan dasar manusia. Kayak yang tadi saya nemuin di Serio tadi, sampai nyembunyiin itu seperangkat baru sepatu disembunyikan, seragam pun disembunyikan. Sampai dari itu mau olahraga pun nyekel. Dan ternyata disembunyikan bilangnya, enggak Bu, saya enggak nyembunyiin, saya enggak nyembunyiin. Sampai jaket sampai ulang warnanya apa, mukanya udah merah, baru sepatunya dia keluarin dari belakang kelasnya dia itu. Dek sampai guyu-guyu Bapak Ibu. Nah itu kalau misalkan saya langsung marah, kayak kalian semua marah sebenarnya, cuma kan ya ditahan. Akhirnya saya tanya, kenapa sih kok kamu tuh harus kayak gitu? Dia itu kan jelasnya, saya seneng dong lihat Jeko marah, lucu soalnya. Nah itu kan kalau mungkin buat kita kayak sehat anak ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kebutuhan dasarnya, berarti ada kebutuhan kesenangan yang sedang dia penuhi. Dia berusaha memenuhi kesenangan itu dengan cara ngodain temennya. Nah itu yang perlu kita pahami. Makanya ketika perilakunya mereka itu seperti apa, harus banyak nahan sabar memang. Kalau misalnya Pak Ono pernah nyampaikan habis luas samudra, itu ketika saya baca ini ya benar juga. Cuma agak gitu ya kan. Tapi kalau memang perlu belajar untuk itu ya ternyata memang perlu gitu, karena ini tadi ada kebutuhan dasar yang perlu kita perlu tahu gitu. Kenapa sih kok siswa itu tidur terus? Ya kan bisa jadi ketika kita tanya bosen Bu, nah bosennya kenapa? Mungkin karena gak ada salah ya. Saya juga awalnya sebel sih ketika Pak Wano ngomong ya kembali lagi gurunya, malah lagi Pak Agus ya gurunya lagi yang salah, kalau saya belajar ini ya bisa jadi kenapa siswa akhirnya bosan, ngantuk dan segala macam. Bisa jadi metode kita yang memang membosankan, akhirnya siswa ngantuk. Yang tadi saya tanya ke Pak Nur tadi juga kembali ke kita kan. Kalau saya masak ya berarti memang ada benernya bahwa memang kita perlu tahu kebutuhan dasarnya mereka, apa yang sedang mereka berusaha penuhi. Rasa untuk bertahan hidup kah, kasih sayang kah, penguasaan untuk bisa diakui kan. Nah itu tuh kita perlu tahu kenapa sih kok padahal ada teman-teman yang mungkin di kelas tuh jalannya petantang gitu. Nah itu tuh bisa jadi dia pengennya tuh bahwa diakui bahwa ini loh aku berkuasa, aku dilihat dong gitu, bisa jadi juga kayak gitu. Nah makanya kita perlu sadar untuk kebutuhan dasar manusia ini di dalam kita menangani siswanya kita, supaya kita nggak buru-buru walaupun saya juga gitu sih Bapak Ibu ya kan, cuma kita belajar bersama-sama. Nah setelah kita ngerti kebutuhan dasarnya, harapannya adalah supaya kita juga bisa ngambil posisi kontrol yang tepat. Nah posisi kontrol ini ada 5. Nah benar ada 5. Posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, penghukum itu biasanya ya saya juga masih lakukan sih. Nggak dengerin dia keterangannya apa, tiba-tiba udah saya hadik dengan sentaan. Nah, saya mulai bentak. Gitu. Nah, itu terus ngasih hukuman ya mungkin saya nggak ngomong fisik, tapi secara verbal. Terus ping piro kalau telat. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu saya pun ada di dalam posisi penghukum. Karena saya tidak berusaha mendengar alasannya kenapa telat, tapi saya udah justice duluan. Telatan yang ping piro kamu telat, terus kok telat, awas kamu ini telat mana. Nah, itu tuh sebenarnya kita sedang dalam posisi penghukum atau PR gue. Terus kamu salah PR, awas kamu keluar PR. Nah, itu sebenarnya kita juga posisinya sebenarnya
Nah, pembuat orang rasa bersalah itu nggak nyentak, tidak menghardik, tapi ada sebuah kata, ya Allah le telat terus ngene iki lho, ya apa bapak ibumu wis bayari kamu sekolah telat terus, itu membuat anak merasa bersalah. Iya yo ibu wis bayar, keringetnya sak gobios, keringetnya sak jagung gak jagung, ke pasar nani nando segala macam, aku telatan. Nah, itu bisa membuat anak merasa bersalah, ya kan? Selatan orang lele Lanjutkan. ya kan, tutup no sisuk telat mana ya, ini kan kayak terus nah, itu sebenarnya adalah posisi kita sedang membuat rasa bersalah. Oh alale tamimu ya awan. Orang yang misalkan Queen gitu, beberapa kali telat, oh alando telat. Duh, ini kita kamu telat di opo. Nah itu tuh sebenarnya adalah sebuah rasa bersalah. Sebenarnya karena anak merasa jadi bawa diri, memang anaknya diam atau memang pasang muka sing pesek ya bapak ibu. Tapi kalau misalkan ditelisik lagi sebenarnya hatinya juga merasa bahwa aku tidak berharga. Nah, itu yang bahayanya ketika kita membuat anak posisi di rasa bersalah itu tadi, membuat anak jadi merasa bahwa dirinya nggak berharga. Sebagai teman itu lebih santuy. Wes, kalau telat, ya wes, no masuk kayak aku biasanya. Wes nggak masuk, terus no. Nah, surat, nanti wes no puasa ini. Nah, itu kan pada akhirnya kita memberikan sebuah pelonggaran. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya saya pun juga sedang belajar bapak ibu di rumah sendiri ini. Gitu. Jadi saya berbagi bukan berarti saya udah oke banget loh, tidak. Saya pun lagi belajar. Jadi saya belajar bersama-sama. Iya. Karena sebenarnya kan refleksi kan juga pada diri sendiri bu. Kita berkaca juga kan. Jadi nggak apa-apa. Kenapa bu? Bermata dua. Ya, sama seperti firman ya. Kadang bermata dua. Yes. Nah, terus sebagai tim pemantau. Nah, ini yang pada akhirnya muncullah motivasi yang lebih baik di dalam diri anak karena dia bisa disodorkan data. Nih, datamu wis telat berapa kali, tapi juga tidak yang nyodolon pipi kamu telat cuma gitu juga. Nadanya itu mulai lebih santai tapi tegas. Bukan yang nyodolon pipi kamu telat. Enggak gitu ya, Pak. Mulai sekarang emosi. Iya, sekedar emosi, tapi tetap nggak boleh gitu. Gitu tadi. Nah, tetap bersama tegas, lebih kepada tegas bahwa yang ini datamu ya udah berapa kali nih telat, lihat, oh ini kamu 5 kali telat, oh kamu telat terus 5 kali berturut-turut. Nah itu tuh ditanyanya dengan santai tapi tegas, bukan yang belum pilih mau gimana, apa ya belum, nggak kayak gitu ya bapak ibu untuk di tim pemantau. Nah judulnya tim pantau tapi nggak yang sejujurnya. Makanya apa? Ini saya nggak tahu dulu ya bapak ibu, kita belajar bersama-sama memperbaiki diri masing-masing. Nah ada datanya, ada perhitungannya, dan pada akhirnya ada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nih, kalau kamu udah telat 5 kali, konsekuensinya apa? Memanggil orang tua lo ya. Berarti kamu maunya sedianya kapan orang kamu dipanggil? Nah itu adalah bagian di pemantau ini. Ada data yang disajikan. Nah tapi penyampaian juga tidak menghargai di bawah itu. Oke? Terus ya ini yang diharapkan bapak ibu. Yang diharapkan adalah posisi kita ada di dalam posisi manajer, di mana kita itu membuat sebuah kesepakatan bersama dengan siswa, terus mempersilahkan siswa untuk bertanggung jawab. Nah kalau di pemantau itu kan konsekuensi sudah ada, siswa tinggal melakukan. Nah kalau di manajer itu kita kembalikan lagi ke siswa. Nih kamu udah telat 5 kali, kira-kira solusimu supaya besok gak telat apa? Oh ya wis bu, besok saya pasang hacker, besok saya minta tolong ke teman saya untuk bangunin saya lebih pagi. Nah itu adalah solusi-solusi yang pada akhirnya tercipta dari siswa. Nah bapak ibu memang kita ke manajer ini memang tertatih ya bapak ibu gitu. Nah cuma saya mikirnya adalah kita perlu untuk bisa dari kita yang sendiri bapak ibu ini juga perlu beranjak dari yang mungkin awalnya penghukum, kita perlu beranjak mungkin kepada posisi kontrol pemantau dulu, atau mungkin dari yang awalnya penghukum ke posisi kontrol kepada teman dulu. Nah ketika dalam posisi itu mulailah kita beranjak kepada posisi pemantau. Setelah mereka sudah terbiasa untuk bernalar kritis memecahkan masalahnya mereka sendiri, barulah kita beranjak kepada posisi manajer. Karena kalaupun memang saya lihat dari anak-anak pun mereka belum terbiasa untuk menciptakan solusi atas permasalahannya mereka sendiri. Kayak misalkan siswa telat aja, telat besok kata lapo, nggak saya besok saya kata lagi bu, itu jawabannya. Itu lah nyobelin ya bapak ibu ya. Kalau misalkan dia telat, oke besok telat
hari ini telat, besok saya nggak tahu kamu ngapain. Ya Bu, besok saya janji nggak telat lagi. Itu kalau ditanya kan tuh nyebelin, ya kan? Nah, itu makanya kita perlu latih mereka juga untuk pada akhirnya menciptakan solusi-solusi yang konkret untuk dirinya mereka sendiri. Nah, itu yang perlu kita lakukan di posisi manajer itu, Bapak Ibu. Makanya itu butuh sebuah kolaborasi dari kita semua. Nggak bisa cuma guru piket aja, nggak bisa cuma wali kelas aja, atau nggak bisa cuma guru kelas mapel tok, tapi harus bisa semuanya berkolaborasi untuk mewujudkan yang namanya manajer ini. Karena manajer ini akan menguatkan wataknya siswa secara temporer. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika di posisi kontrol ini, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, perilakunya itu yang muncul adalah perilaku yang negatif sebenarnya. Dan akhirnya mereka muncul sebuah identitas gagal dalam dirinya mereka. Kayak tadi, yo orang tua aku udah kerja, akunya kok ini. Nah, itu pada akhirnya membuat anak jadi merasa tidak berharga. Yang harusnya kita kerjakan memang ada di posisi teman, pemantau, dan manajer itu. Untung-untung kalau misalkan kita ada di posisi manajer, gitu. Supaya munculnya motivasi intrinsik untuk mereka belajar, masuk sekolah, bertindak, punya karakter yang bagus. Nah, itu supaya motivasi intrinsiknya muncul. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Itu bisa dimulai dari kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau misalkan saya lihat beberapa Bapak Ibu sudah mulai membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini berbeda Bapak Ibu. Ketika keyakinan kelas kita lebih kepada nilai-nilai yang ingin kita bangun di dalam kelas itu. Misalkan nggak boleh misalkan di kelas nggak boleh lari-larian. Nah, itu kenapa? Keselamatan, misalkan kayak gitu. Ada sebuah nilai kebajikan akan keselamatan masing-masing. Nah, kamu lari-lari dengan kelas segitu, pakai badan gawat dengan desa Julio pelayon, nomabrak Chelsea, tiba kan pada akhirnya terluka dua-duanya. Nah, atau bisa terluka sesinya aja. Nah, itu makanya ada sebuah nilai keselamatan yang perlu dijaga supaya pada akhirnya di kelas itu bisa aman dan nyaman. Makanya kenapa keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelas itu lebih kepada peraturan-peraturannya. Nah, contohnya kayak misalkan kenapa sih kalau Bapak Ibu itu pakai helm waktu Bapak Ibu ngendarain sepeda? Kan bukan untuk karena takut, awalnya mungkin karena takut polisi ya Bapak Ibu, tapi lama-lama sadar bahwa itu ya fungsinya untuk keselamatan. Kalau seandainya jatuh masih ada sesuatu yang melindungi, gitu kan? Langsung kenapa kok harus cuci tangan sebelum makan? Nah, itu juga adalah faktor sebuah kesehatan supaya nggak ada kuman-kuman yang ikut termakan ke dalam tubuhnya kita. Mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, itu kan juga sebuah keyakinan untuk kita berlatih yang namanya tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu yang perlu kita latih di dalam dirinya anak-anak. Mereka ngerti alasan dibalik segala tindak tanduknya dia. Bukan hanya asal mengerjakan peraturan yang ada, tapi kita mulai harus beranjak dari peraturan itu, melatih mereka untuk mengerti kenapa sih kok saya harus melatih ini di dalam diri saya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa dibuat dengan beberapa tahapan ini. Biasanya keyakinan kelas itu kita yang tentukan, ya kan? Terus pokoknya keyakinan kelasnya nggak boleh main HP, nggak boleh makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum di dalam kelas, ya kan? Biasanya kita langsung memberikan itu kan ke siswa. Ya kan? Nah, padahal Bapak Ibu seharusnya kita tawarkan ke siswa. Kita berusaha mendengarkan aspirasi dari siswa. Siswa maunya apa? Dan memang tidak semuanya harus kita terima. Ya nggak boleh juga. Tetap harus ada posisi kontrol di situ. Kita untuk memilah mana yang layak dilakukan, mana yang tidak. Tapi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk didengar sama kita. Karena kesepakatan itu tadi berasal dari kita sebagai guru dan siswa, bukan hanya dari guru. Kalau hanya dari guru, jatuhnya hanya sebuah hukuman, yang jatuhnya adalah sebuah paksaan, hanya diselimuti dengan yang sebetulnya kesepakatan kelas. Itu makanya perlu untuk kita mempersilahkan murid, kira-kira murid mau apa. Nah, harus kita tinjau bersama mana yang layak, mana yang tidak, mana yang bisa dikerjakan bersama, mana yang tidak. Nah, itu kita tinjau bersama dulu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah meninjau itu, barulah kita merumuskan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebijaksanaan universal yang mau ditanamkan. Kayak misalkan HP nggak dikumpulin, tapi HP itu disimpan, cuma boleh dipakai waktu ada instruksi. Nah, itu sebenarnya sedang melatih apa? Melatih tanggung jawab dan integritas. Nah, itu tuh yang perlu kita tanam itu di situ sebenarnya. Bukan berfokus kepada peraturannya saja, tapi
buat simpen. Nah, atau dipakai di waktu ada interupsi aja. Itu kamu sudah melatih dirimu untuk apa? Kontrol diri, integritasnya, tanggung jawabnya dia. Nah, itu kita sudah melatih itu Bapak Ibu sebenarnya. Nah, makanya itu yang perlu kita latih di dalam dirinya kita. Perlu untuk kita membiasakan diri kita mulai bergerak, membuat sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Gitu. Dengan nanti harapannya Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai membuat sebuah peraturan kelas, itu akan berkembang menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ketika kita sudah mulai membiasakan adanya keyakinan kelas, mulai akan muncul yang namanya sebuah lingkungan yang positif. Kenapa? Karena di dalam keyakinan kelas kita akan menitik beratkan kepada nilai-nilai kebijaksanaan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di waktu keyakinan kelas itu sudah mulai tertanam, oh iya aku harus menghargai, oh iya aku harus menghormati orang lain, oh iya aku harus punya empati. Nah, di situ pada akhirnya akan muncul sebuah lingkungan positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ketika itu sudah mulai membudaya Bapak Ibu, muncullah yang namanya sebuah lingkaran besar dan budaya positif. Impian dari sekolah-sekolah di Indonesia menciptakan sebuah budaya positif, lingkungan yang positif di dalam sekolahnya masing-masing. Nah, itu berawal dari mana? Ya dari kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita mulai perlu untuk bergerak dari sekarang, membuat sebuah gebrakan yang memang itu sulit, tapi kita perlu latih diri kita juga untuk mulai bergerak ke sana. Nah, kayak tadi, terus waktu ada pelanggaran harus gimana penyelesaian kalau kita nggak boleh menghukum, kita nggak boleh membuat orang merasa bersalah. Terus posisi teman juga itu terlalu berbahaya, bisa jadi kebablasan, akhirnya terlalu berteman sekali. Nah, harusnya bagaimana? Kita harus bisa pakai yang namanya restitusi. Ini yang dianjurkan di dalam disiplin positif, di mana restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Mereka memperbaiki kesalahan dan bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Kolaborasi antar siapa? Antar guru dan guru, antar guru dan siswa, dan antar siswa dengan seluruh warga sekolah. Kita perlu menerapkan yang namanya sebuah restitusi ini, supaya pada akhirnya terciptalah sebuah solusi yang lahir dari mereka sendiri, bukan dari kita, tapi dari mereka sendiri, sehingga mereka bisa jadi manusia yang merdeka, memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Gimana tahapannya restitusi? Ada nih restitusi. Hal-hal tentang restitusi, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan mata ganti mata Bapak Ibu, tapi ketika mata itu dirusak, kira-kira solusi memperbaikinya seperti apa? Nah, bukan lagi gigi ganti gigi. Terus restitusi memperbaiki hubungan antar teman atau hubungan antar korban dengan yang melakukan sebuah kesalahan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kenapa kok bisa menuntun ke dalam diri? Karena itu tadi yang kita tanyakan adalah ketika kamu bertengkar sama temenmu, kira-kira nih gambar akan dirimu itu seperti apa? Misalkan lagi bercandaan, terus tiba-tiba kamu meeting kancamu. Nah, itu kamu dinilai sama orang itu seperti apa? Oh iya, saya bisa dinilai sama teman-teman saya itu saya emosian. Saya punya omongan yang kasar. Nah, itu kan berarti dia mulai menelisik ke dalam dirinya masing-masing bagaimana gambar dirinya dia akan dirinya sendiri. Jadi dia bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Terus bisa merestitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kayak tadi, dasarnya dia berlaku seperti itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Kebutuhan bertahan hidup kah? Kebutuhan akan penguasaan kah? Atau akan kasih sayang atau akan yang lain? Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Nah, restitusi itu fokus pada karakter yang ingin dikuatkan itu di karakter yang mana? Bukan kepada tindakannya, kayak misalkan minum waktu jalan, bercanda, terus minumannya itu dikesenggol ke temennya terus tumpah. Nah, bukan tentang harus minumannya tak ganti, bukan tentang itu, tapi karakter apa sih ketika kamu ganti minuman temanmu yang satu tadi, kamu sedang belajar karakter apa? Oh, tanggung jawab. Nah, itu sebenarnya jadi fokusnya dari restitusi, bukan kepada tindakan gantinya tadi. Terus, restitusi itu menguatkan karakternya kita, karakter si siswanya. Dan restitusi itu fokus kepada solusi, bukan fokus kepada siapa yang salah, tapi solusinya. Gitu. Walaupun memang korban dan sang pelakunya tetap harus ditindak, tapi bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi solusinya untuk memperbaiki masalah yang terjadi itu bagaimana.
Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah pakai segitiga restitusi. Ini kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat, kita pernah nonton bersama. Nah, bukan segitiga biru, walaupun warnanya memang biru tuh. Ya, kayak Bogasari. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, sebenarnya kita pernah nonton ini bersama-sama Bapak Ibu di PMM tentang disiplin positif, segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani siswa yang sedang bertindak tidak seharusnya. Nah, itu dimulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu membuat siswa jadi tenang dulu. Kalau misalkan ada siswa bertengkar, ya kita perlu validasi kemarahannya dia. Kita perlu memvalidasi kenapa dia bisa marah. Kayak misalkan, nah contoh kayak anak saya dulu, Restania pernah banting kepalanya Geraldine gara-gara dipanggil nama orang tuanya. Resta dipanggil pakai nama orang tuanya, nggak terima nih, kepalanya langsung sedang gitu. Nah, itu saya perlu apa Bu? Kepalanya dibentuk, itu kepalanya dibentuk nih, dibentuk no. Nah, sebenarnya dibentuk no. Nah, dibenturkan kepalanya ke meja. Nah, itu kan itu perlu divalidasi Bapak Ibu. Kenapa sih Pak kamu kok membanting kan gini? Tersangkanya kan sebenarnya siapa? Tapi kalau dia bertindaknya jadi tersangka. Nah, itu kan butuh di-clearkan. Kamu cari siapa yang benar siapa yang salah, tapi perlu ditanya, oh kok sih kok kamu tuh sampai benturkan kepalanya Geraldine? Nah dia lupa manggil-manggil sama orang tua. Nah di situ saya bilang, kenapa kok kamu nggak terima kamu dipanggil pakai nama orang tua lah? Kan orang tua itu orang tua saya Bu. Orang tua saya lebih tua dari dia. Nah kenapa kalau dia manggil-manggil nama orang tua saya gak sopan, saya nggak suka. Nah itu yang perlu kita cari. Berarti dia sangat menghargai orang yang lebih tua dari dia. Nah itu adalah kita perlu menstabilkan identitas itu. Kita perlu untuk ya wes, gak apa sih kamu marah karena kamu tahu bahwa orang kamu perlu dihargai. Tapi kata yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ketika kamu membela orang tuamu, kamu merasa bahwa orang tuamu tidak dihargai, dan kamu kayak benturin kepalanya di meja, menurutmu itu salah apa benar? Nah itu pada akhirnya adalah validasi sebuah tindakan yang salah. Salah nggak menurutmu? Iya Bu, salah. Oh kok kamu salah? Ya karena tindakannya saya kasar sama Geraldine. Nah kalau seandainya Geraldine itu sampai bocor kepalanya ya oh tak. Nah itu pada akhirnya dia mengakui bahwa tindakannya itu salah. Ada tindakan yang perlu divalidasi, tapi juga ada tindakan yang memang perlu diperbaiki. Nah, sampai pada akhirnya tindakannya selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya. Nah, kalau seandainya nih kamu jangan lakuin itu, kira-kira apa yang mau kamu lakuin ke Geraldine untuk pada akhirnya mengembalikan hubungan pertemananmu? Ya Bu, saya mau minta maaf. Tapi dia juga minta maaf ke saya. Nah, dan dia nggak janji untuk nggak panggil nama-nama orang tua lagi. Nah itu tuh pada akhirnya tercipta solusi itu dan Geraldine juga dipanggil. Kenapa kok kamu namanya orang tua? Ya iseng aja Bu. Nah itu adalah menjawab kebutuhan kesenangan tadi. Nah akhirnya mulai masuk di situ. Boleh kamu mau memenuhi kebutuhan kesenanganmu, tapi dengan tidak melanggar norma dan etika yang berlaku. Nah itu pada akhirnya kita bisa masuk di situ. Akhirnya anak bisa paham bahwa oh iya, kenapa sih kok nggak boleh? Itu anak-anak bisa paham di situ. Makanya segitiga restitusi ini ya bisa kita lakukan untuk menghandle anak-anak di waktu mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, terakhir, sebelum ke refleksi situ, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang mau disampaikan? Kita mau ditanyakan? Mau disampaikan saja. Kalau ditanyakan saya nggak punya kapasitas di sana kayaknya. Ada yang mau disampaikan tentang bagaimana siswa di sekolah kita, bagaimana disiplin positif di sekolah kita, kira-kira kita mau memperbaikinya seperti apa atau menggerakkannya mau seperti apa, mulai dari mana? Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita ke refleksi? Ya. Apa Bu Ju? Sebetulnya sih itu sudah dilakukan ya, walaupun tidak 100%. Betul. Tapi sudah dilakukan. Kesepakatan jelas ya. Sudah kita sepakat. Tapi juga tidak sendiri. Sudah kita menegurnya dengan cara yang halus, tidak diambil seperti sepakatnya juga apa sih kalau misalnya dia misalnya pakai topi di kelas. Ya. Nah itu aja ya. Apa nanti kalau dipakai di kelas bagaimana? Ya diambil aja Bu. Nah itu mereka sendiri. Nah, tapi tetap aja masih kita tegur jangan dipakai topi sampai 3 kali. Nah kemudian masih terus. Kemudian yang seperti memanggil nama orang tua itu sudah kita bilang itu kalau saya bilang itu kamu berdosa 3 sampai seperti itu. Menghormati orang tua, kemudian berdosa juga pada Tuhan dan berdosa pada kakek nenek yang memberi nama orang
ya, ketika saya itu yang nyampur yang seperti kemarin itu dari hal yang halus, ya dari halus apa sih mau ngomong? Dia pernah cerita sih waktu itu dia itu nggak suka sebetulnya sekolah di saya. Kenapa? Karena saya putus sama pacar saya. Itu sehingga sampai sudah 2 kali itu saya mencari terus itu seperti kemarin ketemunya di kamar mandi. Nah itu, iya sebetulnya itu kan, iya kita bisa melakukan pelan-pelan, tapi memakan waktu. Betul. Memakan waktunya ini bukan karena saya bersama dia saja. Sama 100 siswa. Iya itu kadang-kadang yang membuat saya langsung kemarin saya cewek, karena sudah capek. Betul. Sudah belajar yang hari sampai saya lihat ya udah saya tanya sendiri waktu dia sebelum naik kelas itu. Tapi ya sampai gini, kamu kok berani kok tega sih mengkhianati padahal kita sudah berteman. Nah itu yang hanya penyampaian aja. Ya. Sama sih Bu, saya juga pernah ngalamin hal itu. Cuma ketika pun saya tanya kepada yang lebih dulu tahu, yang maksudnya lebih dulu ngajarin saya pun juga sempat tanya situasi terjadi gini Pak, gitu kan. Dan saya cuma diberitahu bahwa proses itu tuh sama kayak kita kalau Ki Hajar Dewantara kan mengibaratkan bahwa siswa itu seperti tanaman, seperti tumbuhan. Nah, kita cuma bisa merawat dan menyirami tumbuhnya. Itu kita cuma bisa ngawal dia tumbuhnya seperti apa. Ketika dia tumbuhnya itu tuh kok lambat ya kita tambah pupuknya. Tapi kan kita nggak punya kontrol untuk tumbuh. Nah itu makanya proses bertumbuh itu tuh akhirnya memang kembali pada siswanya masing-masing. Cuma saya diingetin bahwa jangan pernah lelah untuk pada akhirnya memberikan pupuk, menyiram dan merawat, menghilangkan bunga-bunga di sekitarnya. Gitu. Yang pada akhirnya saya buatnya yang situ walaupun memang benar Bu, saya pun juga ngapain bahwa itu butuh proses yang panjang. Karena ngobrol sama siswa itu nggak cukup 30 menit, bisa lebih dari 30 menit hanya untuk satu siswa. Betul. Makanya itu memang jadi sebuah dilema memang untuk kita melakukan disiplin positif, tapi semoga kita juga nggak lelah untuk melakukan itu. Walaupun ya Bu, saya juga tidak lelah kayak langsung kayak gitu, saya juga pernah emosi langsung kayak di sini gitu kan, tak sentak langsung anaknya dan anaknya langsung diem, sekelas tuh diem, tapi memang auranya juga kayak tegang. Saya kayak kan aku kabel akhirnya saya ngomong tuh kayak enak ini gitu. Memang walaupun memang terkondisikan ya Bapak Ibu, hati udah nggak enak, agak emosi, siswa juga mulai kayak takut mereka. Kita ajak dia bujur ya apa? Ya baru setelah 10 menit dan 5 menit berlalu baru hahaha kembali gitu kan ya. Betul, itu yang memang ya kita harus bersabar. betul. Kayak yang Pak Warno sampaikan kan, hati seluas samudra, sedalam lautan. Nah itu memang pada akhirnya ya saya alamin itu memang perlu kita lakukan. Walaupun berat sekali. Betul. Ternyata kamar mandi, nongkrong. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita ke refleksi, mengingat waktunya kayak kita langsung ke refleksi saja boleh? Oke. Nah, di refleksi ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke romantic.com atau Bapak Ibu boleh scan barcode-nya. Cuma 30
Oke.